Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Rahmat Rosyid dengan NIM G0025080 dari kelompok B10 dengan Mas Aslep, Mas Raihan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan video tentang laporan anatomi saya. Untuk laporan yang pertama, di sini Dava sedang maraton One Piece, bla 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 bla. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan juga posterior, jelaskan mengenai sistem otot pada regio abdomen dan juga jelaskan organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu yang A. Jadi pada bagian anterolateral dari paling luar ada kulit, kemudian di bagian dalamnya dikit ada fascia superficialis yang terdiri atas fascia Camper yang berisi lemak dan juga fascia scarpa yang berisi membranosa. Nah, kemudian ada fascia profunda, kemudian ada musculi et aponeurosis yang berisi otot. Ada apa aja? Dari yang paling luar ada obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis. Nah, juga di bagian tengah kan, bagian pinggir tuh flat muscle, di bagian tengah tuh ada vertical muscle. Vertical muscle itu ada rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, kemudian di bagian dalamnya lagi ada fascia transversalis, kemudian ada fascia extraperitoneus dan juga peritoneum parietale. Jadi fascia extraperitonealis tuh isinya nanti adalah jaringan lemak gitu. Nah, kemudian untuk dinding posteriornya, yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi. Tadi kan superficialis, tapi yang sini superficialis dorsi. Kemudian muskulusnya ini terbagi beberapa lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah latissimus dorsi yang kita sering lihat di belakang punggung kita. Kemudian lapisan yang kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi dan juga musculus serratus inferior, posterior inferior. Kemudian lapisan ketiga ada musculus multifidus interspinalis dan juga musculus obliquus internus abdominis. Untuk lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas dan juga musculus transversus abdominis. Untuk yang keempat, maksudnya untuk yang setelah musculus et aponeurosis, jadi di sini ada fascia extraperitonealis yang isi juga jaringan lemak. Kemudian ada peritoneum parietale. Nah, kemudian untuk otot-ototnya tadi kan sempat disinggung juga, ada yang otot vertical muscle dan juga ada yang flat muscle. Nah, jadi yang vertical muscle tuh yang di sini ya, ada musculus rectus abdominis. Nah, yang mana musculus rectus abdominis nanti dia akan dibungkus oleh fascia dari otot-otot flat muscle dan membentuk suatu struktur yang disebut dengan vagina musculi recti gitu. Selain musculus rectus abdominis, fascia yang bagian vertikal itu juga ada otot pyramidalis, walaupun pada beberapa orang tidak ada. Nah, kemudian untuk yang di otot flat muscle itu ada musculus transversus dari dalam, terus ada musculus obliquus internus, kemudian musculus paling luar sendiri adalah musculus obliquus externus. Jadi yang pertama musculus obliquus externus, dia seratnya oblik ya, oblik miring gini, membentuk huruf V. Sementara kalau yang internus dia membentuk huruf A. Kemudian kalau yang transversalis sesuai namanya transversal, dia akan membentuk transversal seperti ini. Nah, jadi tadi ya seperti yang dijelasin. Terus di bagian tengah dari musculus rectus abdominis itu ada linea alba. Jadi itu fascianya dari dua otot ini tadi, tiga otot ini tadi kayak melingkupi dan membagi dua dari rectus abdominis menjadi dua bagian gitu. Kemudian rectus abdominis kan section ya. Namanya yang section apa ya, memisah-misahkan dia menjadi 6 otot sehingga kelihatan kayak Zoro tadi adalah yang ini nih adalah itu intersectional tendinae. Nah, kemudian lanjut ke organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Nah, organ intraperitoneal adalah organ yang semuanya dibungkus oleh peritoneum viscerale. Kemudian kalau yang retroperitoneal, dia ini nggak seluruhnya dibungkus. Jadi ada sebagian yang terbungkus, ada juga yang
menggantung gitu. Contohnya ini adalah ginjal. Nah, sebenarnya kalau kita mau menghafalin tentang intraperitoneum itu banyak sekali, makanya kita hafalinnya yang retroperitoneal. Ada apa aja? Ada set Parker, suprarenal gland, kemudian ada aorta, kemudian duodenum, kecuali pars superiornya. Kemudian ada pankreas, kecuali kaudanya, ureter, kemudian ada colon ascendant dan juga descendant, kemudian ginjal, kemudian esofagus, dan terakhir rektum. Oke, lanjut ke laporan yang kedua. Jadi di sini kita sudah menjelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke. Nah, jadi ini adalah gambaran dari gaster atau lambung. Kita akan bagian-bagiannya dulu. Dari yang bagian sini ini kan esofagus ya. Di sini ini ada kardiak. Kemudian di sini yang bentuknya seperti kubah adalah fundus. Nah, kemudian di bagian yang sering kita lihat ini adalah ini adalah korpus yang ini. Ini korpus. Nah, kemudian di sini ada yang berhubungan dengan duodenum kita sebut dengan pilorus. Nanti pilorus kita bagi dua, ada antrum pilorus sama kanalis pilorus. Nah, kemudian di bagian gaster itu ada yang otot melekuk-melekuk, ada lekukan-lekukan gini, kita sebut dengan plica gastrica atau rugae. Nah, kemudian kita kan lihat di sini ada kayak ngek gini kan, kayak melengkung gitu kan. Kita sebut dia dengan kurvatura. Yang kecil kita sebut dengan kurvatura minor, yang besar kita sebut dengan kurvatura mayor. Nah, kemudian ada juga otosphincternya. Di sini ada sphincter esophageal, lower esophageal sphincter atau kita sebut dengan les. Nah, kemudian di bawah sini juga ada sphincter dari pilorus, yang disebut dengan musculus sphincter pylori. Nah, sebenarnya fungsi dari sphincter ini adalah untuk menahan, kalau yang di atas tadi untuk menahan agar makanan itu dari flak ke atas, tidak kembali lagi ke esofagus. Sementara kalau yang di sini supaya makanan itu tidak langsung turun ke duodenum. Karena apa? Karena ketika kita langsung blek semuanya turun akan tidak efektif dan bahkan bisa melukai lambung karena makanan di duodenum, karena makanan di lambung itu kan asam gitu. Nah, tadi kan membahas tentang kurvatura. Nah, di kurvatura itu nanti akan dilekati oleh omentum. Kalau yang kurvatura minor akan dilekati oleh omentum minus, dan juga kalau kurvatura mayor akan dilekati oleh omentum maius. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke yang laporan ketiga. Jadi di sini kita suruh menjelaskan letak-letak appendix dan juga letak yang paling umum beserta cara pengukuran dan titik pengukurannya, nama garis dan juga titik pengukurannya. Jadi appendix itu appendix viriformis. Kenapa kok disebut vermiformis? Kenapa disebut dengan vermiformis? Karena bentuknya mirip cacing. Nah, jadi di sini appendix itu pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang letaknya di retrosekal, kemudian ada yang di preileal, postileal, pelvic, dan juga subsekal. Nah, jadi ini ya subsekal. Nah, jadi dari namanya dulu, retrosekal berarti dia melintasi dari sekum. Kemudian ada preileal, berarti dia sebelum ileum. Kemudian ada postileal setelah ileum. Kemudian ada pelvic, berarti dia di pelvis, dan juga subsekal di bawah sekal. Nah, yang paling umum pada manusia adalah yang di retrosekal. Hampir banyak orang tuh posisi dari si appendix vermiformisnya ada di retrosekal gitu. Nah, ketika kita appendix itu kan letaknya kalau di manusia ya, dia di rogio kanan bawah. Nah, gimana cara mengukurnya? Kita akan mengukurnya menggunakan beberapa garis bantu ya. Nah, yang pertama ada garis Monroe picture. Jadi garis Monroe picture itu dihitung dari sias sampai ke umbilicus atau umbilical. Nanti kita ukur, kemudian nanti kita ambil sepertiga dari lateralnya. Nanti kita akan dapatkan titik namanya titik McBurney. Disitulah letak di si appendix tadi. Kalau misalnya ditekan ada sakit, berarti kemungkinan pasien tersebut mengalami appendicitis gitu. Nah, ada garis lain juga yang disebut dengan garis Lange. Jadi bedanya kita mengukur dari sias kanan, dextra tadi kan dextra ya, ke sias kiri atau sias sinistra. Nah, jadi nanti kita akan ambil 1/6 lateral. Nanti kita dapat, oh di sini adalah titik dari si appendixnya.
Begitu. Jadi itulah cara mengukur dari appendix. Nah, ketika appendix ini meradang kita sebut dengan appendicitis. Kemudian kalau udah meradang nanti bakal dipotong, kita sebut dengan appendectomy. Begitu dulu laporan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.